Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Gue kan ketemu Kluivert 10 menit. Ya, mantep deh. Yang di momen beda lagi tapi bukan yang waktu itu. Bukan. Beda. Ini kebetulan ketemu nggak di plan. Iya. Dia bilang sama gue kan, jadi dia tahu bahwa Gus dibully dan lain-lain karena gue dukung dia. Dia cuma bilang dengan senyum, udahlah Justin santai aja, ntar hasil yang berbicara. Pakai bahasa Belanda kan? Pakai bahasa. Coba gimana kosong? Iya, hasilnya yang bicara 5-1 hasilnya itu. Let's be fair, 3 tahun lalu sama kita bisa bersaing. Ada progres. Olahraga proses. Tidak ada proses. Proses itu sudah habis di STY, iya toh. Kenapa STY diganti? Karena kita mau lihat hasil. Karena kan PSSI maunya hasil kan. Hasilnya harus bagus. Proses itu sudah habis di eranya STY. Di eranya Patrick Kluivert kita itu tunggu hasil. Tapi hasilnya 5-1. Kalah betul, bukan seperti jatuh dari langit kemenangan itu. Cuma jangan 5-1 lah. 5-1 itu keterlaluan, memalukan. Memalukan. Ini detik-detik Coach Justin didatangi sama supporter kayaknya nih. Disuruh dia jadi pelatih kayaknya. Sabar guys. Sabar guys. Masih ada Bahrain, masih ada China. Betul, tapi baru pertama. Buat apa ganti pelatih katanya? Kamu harus kritis, coach. Betul, aku akan kritis. Kamu harus kritis katanya. Sabar aja. Enggak. Kita kritis, sabar. Kritis dong. Apa dong? Oh iya. Kita boleh berpendapat. Iya. Berpendapat di YouTube. Oh, saya teriak-teriak kan? Nah, enggak apa-apa. Oh, teriak-teriak kan? Ya ini Sabar, Andong sabar, Kencono, sabar. santai. Oke. Mungkin situasinya kita pas kalah 5-1, kemudian ya harapannya menang, pas di situ ada Coach Justin, mereka lewat, ya sudah. Coach Justin yang jadi pelampiasannya mereka tuh. Lo aja sekalian jadi pelatih. Jangan karena Belanda semua tidak mau kritis. Ya betul juga, jangan karena Belanda semua tidak mau kritis. Kita sih harap ya mereka tetap kritis. Harusnya seperti itu. Kan sudah cakap jangan pecah Sintayong. Apa benda ni weh? Abang sangat kaget timnas Indonesia bisa dibantai 5-1 oleh Australia. Jika kita bandingkan permainan timnas saat ini dengan pertandingan tahun lalu di GBK, perbezaan yang sangat besar guys, terutama pertahanan. 15 minit pertama Indonesia bermain bagus. Serangkaian serangan dilakukan hingga pihak Australia tidak bisa keluar dari eranya. Jay Insels mempunyai peluang mencetak gol namun diselamatkan oleh kiper. Yang paling mengecewakan adalah penalti Kevin Dix yang membentur misal gawang. Setelah itu permainan Indonesia menurun guys. Blunder demi blunder amateur dilakukan oleh pemain Indonesia. Nathan memberi Australia penalti untuk gol pertama, diikuti kesalahan Miss Hughes untuk gol kedua. Sekali lagi Nathan blunder ball watching untuk gol ketiga dan setelah itu Indonesia bobol 2 gol lagi dari Sepak Bojo. Para pemain timnas terlihat kelelahan dan tidak fokus. Ini tengah longgar hari ini dan Tom Hee tidak. Ya betul. Serangan pula tidak memiliki chemistry. Hanya ada satu positifnya. Oli Romani adalah striker yang sangat bagus untuk Indonesia. Sayangnya pemain sekitarnya tidak perform hari ini. Seburuk apapun pertandingan hari ini, pendapat Abang Patrick Kluivert tidak bisa disalahkan. Kerana sang pelatih hanya punya waktu 2 hari untuk berlatih bersama tim. Namun yang jadi pertanyaan, apakah lebih baik Sintayong dikekalkan dulu hingga berhasil lolos ke Piala? Ya harusnya ditahan dulu sampai ya ronde berikutnya, lolos tidak lolos ya baru dipecat, evaluasi. Tapi ini kan sudah terlanjur dan ya sekarang Patrick Kluivert yang harus bertanggung jawab dan PSSI kenapa harus kalah 5-1 dan kenapa harus diganti di tengah kompetisi. Inilah hasilnya bahwa kita dihajar 5-1. Masih panjang. 17 menit, sabar. Masih panjang. Ambek ini, sabar. Meanwhile,
Comeback ini, comeback bagaimana? Ini bukan Barcelona, Indonesia ini. Mana yang namanya ganti pelatih itu bakalan ada masa adaptasi terlebih dahulu. Kita boleh dong mempertanyakan kenapa PSSI berani ganti pelatih di masa-masa seperti ini. Kluivert memang datang, tapi adaptasi lagi dong. Terbuktikan waktu lawan Australia, pemain masih belum selesai adaptasi, nggak padu, nggak cair. Tapi supporter timnas setelah pemecatan STY kemarin udah banyak yang bilang tidak ada lagi yang namanya adaptasi. Kalau ganti pelatih, Tidak ada adaptasi, tidak ada proses, bukan protes. Tidak ada proses lagi, tidak ada adaptasi lagi. menang dan wajib lolos ke Piala Dunia. Yes. Kalau nggak bisa menang atau mainnya jelek, mending pertahankan STY. Iyo. Ya pemain udah adaptasi, tinggal perbaikan aja. Gitu kan kemarin. Emang sih di bawah Kluivert ini penguasaan bola iya, kan katanya total football. Tapi mutar-muter di situ doang, nggak bisa bikin peluang. Ya gitu deh pokoknya. Ya total football bagus, tapi ya, bermain bertahan dan mengandalkan counter attack juga tidak terlalu buruk. Hasilnya kan kita bisa kasih tumbang Australia kan. Arab Saudi kan di kandang kita bisa tahan Australia. Sekarang kita dihajar pakai total football. Lebih bagus mana? Defensif lah lebih bagus. Ini apa nih? Dibantai Australia kau Justin. Ini olahraga percaya proses, nggak ada yang jatuh dari langit. Nggak ada. Proses mulu. Sorry itu saya nggak ada proses lagi. Iya betul. Market value kita tuh udah paling tinggi di ASEAN. Oke lah kemarin lawan Australia itu anggap aja itu pembelajaran. Tapi selanjutnya nggak ada lagi istilahnya proses nggak ada. Pokoknya harus menang. Minimal kita finish di posisi 3. Oke? Minimal maksimal tuh. Mau excuse apa lagi sekarang? Kendala bahasa juga nggak ada. Macam juga udah nggak ada. Total football juga udah ada sekarang nih ya. Ya walaupun gue belum lihat nih total football nih mana nih total football nih. Oke? Jadi nggak ada kendala apapun lagi. Ada juga satu kemarin tuh bilang bahwa tim pelatih kita sekarang tuh udah yang paling mewah udah. Jadi apalagi nggak ada. Pokoknya nggak ada. Lawan El Minyak, lawan China besok pokoknya harus menang. Zaman STY aja kemarin sebelum dipecat tuh nggak boleh. Itu namanya proses nggak ada lagi. Pokoknya proses tuh nggak ada. Oke? Harus pokoknya ini tuntutannya udah satu udah pildun. Penting menang itu saja, karena prosesnya sudah habis di STY. Sekarang kita tuntut hasil. Kenapa harus ganti kan? Karena maunya hasil, maunya menang kan. Jadi harusnya menang terus. Rindu itu memang beneran ada. Usai laga lawan Australia, supporter timnas serukan nama STY. 5 tahun membangun tim namun harus dipecat tiba-tiba. Padahal waktu itu timnas lagi tren positif. Kluivert yang harusnya tinggal meneruskan sisa warisan STY, namun gagal melakukan tugasnya dan malah menghancurkan ekspektasi dari supporter. Maka dari itu, di laga lawan Australia kemarin, nama Sintayong untuk di Allianz Stadium Sydney. Ya orang masih ya terngiang-ngiang 2-0 kita ke skala Arab Saudi itu karena kerja kerasnya Sintayong. Kocak. Aku teringat sama postingan salah satu exco PSSI yang memposting ini. Dia bilang ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Terbaik dari Jonggol. Kebantai tadi malam 5-1. Apa bedanya tim ini sama timnya si Bima Sakti? Ya flashback sedikit sejarah ya. Kualifikasi Piala Asia U16 tahun 2022 itu pelatih timnasnya Bima Sakti. Kita lawan Malaysia, main di Jakarta, kebantai 5-1. Jadi kelasnya si Kluivert ini cuma sekelas Bima Sakti kalau mau kita bandingkan. Oh nanti pasti dia yang bilang, oh ini kan Australia levelnya beda, levelnya Piala Dunia. Justru karena Australia level Piala Dunia ngapain lu main menyerang, kocak. Ini semua terjadi akibat orang-orang di federasi, terus pengamat-pengamat yang merasa paling pintar, yang anti sama parkir bus, yang tergila-gila sama strategi tiki-taka menyerang ala total football Belanda. Makanya diboyong semuanya full Belanda pelatihnya. Bukan jadi timnas ala Belanda, jadi timnas Myanmar, timnasku kalian. Jadi hancur dibantai 5-1. Timnas Indonesia bukan Barca ya bos, gak bisa comeback lawan Australia. Tinggal 3-0 di babak pertama, ya udah terima nasib aja. Ngenesnya lagi, malah ambiar di babak kedua dengan skor 5-1. Dan kekalahan ini juga menjadi debut tragis Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ayo, udah siap belum dipecat? Tenang, kita anggap ini masih adaptasi. Timnas Indonesia sebenarnya masih punya kesempatan untuk unggul pada menit ke-8 lewat tendangan penalti Kevin Dix, tapi sayang, kebentur tiang. Sayangnya kesempatan penalti itu malah didapatkan oleh Australia nih, gara-gara Nakajoon diduga melakukan pelanggaran. Tapi kalau soal bicara dipecat, tunggu dulu. Kalau misalnya langsung dipecat si Kluivert, nggak seru dong nih netizen. Kita lihat aja bagaimana lawan Bahrain nanti. Kalau misalnya lawan Bahrain kalah, bebas dah tuh rebus dah si Kluivert. Ya kalau misalkan lawan Bahrain kalah ya tidak ada cerita, langsung out. Tidak ada tagar-tagar lagi, langsung out. Harga mati out. Kembalikan STY. Walaupun ya mustahil.
Meski kalah, Clifford bilang sudah bertarung seperti singa. Sejatinya timnas Indonesia bermain bagus di 20 menit awal pertandingan dan mendapatkan penalti. Sayang Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti. Skor berakhir 5-1 bagi kemenangan Australia atas Indonesia yang hanya mampu mencetak 1 gol melalui Ole Romani. Saya pikir kami bertarung seperti singa. Kami tidak pernah menyerah, tapi saya sangat kecewa dengan hasilnya. Bukan hanya buat kami, tapi untuk semua orang yang mendukung kami. Jika penalti itu masuk, itu akan menjadi pertandingan yang sama sekali berbeda, ujar Clifford selesai pertandingan. Betul, kita kecewa penaltinya Kevin Dix itu tidak masuk. Tapi setidaknya kau punya strategi yang berbeda lah. Jangan kau kerasukan Ruben Amorim. Ya, seperti mati strategi plan B-nya itu. Seperti tidak ada. Jadi sudahlah, jangan terlalu menyalahkan Kevin Dix yang gagal penalti. Setidaknya gagal penalti, setelah itu apa plan-nya gitu kan. Seperti tidak ada, biasa saja, B aja. Patrick Kluivert ungkapkan kekecewaannya. Pelatih timnas Patrick Kluivert menyatakan sangat kecewa dengan kekalahan timnas Indonesia 1-5 atas Australia. Meskipun kalah telak, Kluivert mengatakan bahwa para pemain tidak menyerah sepanjang laga. Kluivert juga sangat menyesalkan penalti Kevin Dix yang gagal karena membentur Mistar. Jika penalti itu masuk, mungkin pertandingan akan berbeda, kata Kluivert. Namun, kami telah bermain seperti singa dan kami tidak pernah menundukkan kepala, tambah pelatih asal Belanda tersebut. Oke, mungkin kita bisa terima, sudahlah. Anggap saja kita terima kekalahan dari Australia. Tapi lawan Bahrain dan Cina di GBK tidak ada kata lagi untuk proses tidak ada, adaptasi tidak ada. Harusnya sudah langsung mix, sudah langsung paten, langsung main sebenarnya. Harus begitu sebenarnya. Tapi oke, kita mungkin masih percaya kata-kata adaptasi segala macam chemistry, oke lah. Tapi lawan Bahrain sudah tidak ada kata lagi adaptasi. Menang itu harga mati. Usai kalah dari Australia, Coach Justin kena semprot fans Indonesia. Ya, itulah yang dialami pundit sepak bola Indonesia yang sering disapa Coach Justin. Tidak tanggung-tanggung, supporter Indonesia yang merasa kecewa langsung kritik Coach Justin tepat di depan muka. Salah satu fans bahkan melakukan sindiran sambil berteriak meminta Coach Justin yang melatih daripada Kluivert. Padahal kita tahu Coach Justin bukanlah pelatih tim sepak bola, menggambarkan betapa buruknya Kluivert sebagai pelatih. Tidak hanya itu, mereka juga meminta Coach Justin untuk kritis terhadap Kluivert dan tidak pilih-pilih. Kamu harus kritis, Coach. Mentang-mentang Belanda semua lo ah, ujar salah satu fans Indonesia yang tampak sangat kecewa. Ya harusnya coach seperti itu, tapi ya saya sih yakin pasti dia akan kritis dan akan mengkritik Patrick Kluivert. Karena kalau kita lihat memang di pertandingan perdananya Patrick Kluivert ya timnas hancur-hancuran. Harusnya dia berani untuk kritik. Diam pula hari ni kawan-kawan Indonesia kita. Biasanya ada juga yang komen dekat aku, bang asal kira mana Bangladesh. Cuk, saat aku tengok game malam tadi antara Australia lawan Indonesia, memang sangat-sangat kecewa. Ke juga ini sebab taktikal Patrick Kluivert yang bosan. Kalau dulu ada Sintayong, bagi aku skuad Indonesia ni main agak menyerang. Untuk tim Indonesia layak ke peringkat seterusnya macam agak susah. Ada slim chance, tapi bagi aku susah lah. Ramai peminat-peminat Indonesia dah keluarkan klub. Ya harusnya kalau STI mungkin kita bisa imbang setidaknya 1 poin, tapi sudahlah. Akhirnya kan kita jadi bahan perbincangannya Malaysia. Tapi kita lupakan itu, dan yang terpenting kita fokus tanggal 25 hari Selasa, wajib menang lawan Bahrain teman-teman. Apakah kita masih bisa lolos langsung ke Piala Dunia? Kan pertanyaannya itu ya. Masih bisa. Dengan catatan kita di sisa 3 pertandingan jangan sampai kalah. Dengan catatan lain, Australia wajib kalah 2 kali. Ya, Australia wajib kalah 2 kali dan kita wajib menang di 2 pertandingan di GBK dan minimal imbang lawan Jepang. Nah, itu skenario pertama. Dan kalau kita mau lolos ke Piala Dunia, kita bisa masuk lewat jalur playoff, ya kan. Sekarang kita ada di posisi keempat, ya kita hanya ya terpaut 3 poin lah dari peringkat ketiga. Artinya Arab Saudi di peringkat ketiga, mereka punya poin itu 9 teman-teman. Jadi kita punya kesempatan untuk ke playoff kalau kita konsisten menang juga. Dengan catatan kita tidak boleh kalah di pertandingan-pertandingan berikutnya. Lawan Cina tidak boleh kalah, lawan Jepang apalagi tidak boleh kalah. Kalau kita mau lolos lewat jalur playoff, tapi itu berat juga teman-teman. Karena Kluivert sendiri bilang lawan Bahrain itu berat. Ya, kenapa saya juga yakin bahwa lawan Bahrain itu berat? Karena menurut saya Bahrain datang dengan kekuatan penuh dan Bahrain jauh lebih baik dari Indonesia sekarang. Oke, di Bahrain di pertandingan pertama kita imbang 2-2 dengan mereka. Nah, kita coba berkaca dari pertandingan lawan Jepang. Kita di kandang
lawan Jepang kita dibantai 4-0. Bahrain tadi malam bermain di kandangnya Jepang hanya kalah 2-0. Jadi kalau kita mau lihat secara statistik, pemainnya ini masih sama. Iya kan, pemainnya masih sama. Cuma kalau kita lihat Bahrain ini lebih bagus sebenarnya. Bahrain itu juara Piala Telung di Timur Tengah. Mereka datang dengan kekuatan penuh dengan misi mereka harus kalahkan Indonesia. Nah, kalau Indonesia tidak bisa kasih kalah Bahrain, selesai, Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia atau ke babak berikutnya, ke ronde keempat. Ya, minimal kita lolos ke ronde keempat lah, jangan pikir Piala Dunia dulu lah. Minimal kita lolos ke ronde keempat. Kalau kita bisa lolos ke ronde keempat, ya baru kita berpikir lolos ke Piala Dunia seperti apa. Dan ya kita harus menang hari Selasa, dan bulan Juni kita harus menang. Harga mati, kalau tidak ya Patrick Kluivert out. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan jangan lupa subscribe.